Tidak ada sedikit pun celah Rasulullah, karena kholqonnya Rasulullah paling sempurna. Dari Syekh Junaid Al-Baghdadi, arba'un tarfa'ul abdu ila a'lad darajat. Ada 4 karakter, ada 4 sifat. Kanjeng Nabi niku dalam dibak niku kan ditulis kana ahsanan nasi kholqon wa khuluqa. Nabi itu adalah manusia yang paling sempurna bodinya, fisiknya, dan karakternya. Peneliti manapun kalau mau melihat Rasulullah pasti tidak ada celah kekurangan Rasulullah, baik dari segi fisik apalagi dari segi akhlak. Hal yang jelek saja para rawuh, hal yang jelek saja itu bagi kula panjenengan menjijikkan. Apalagi bangun tidur, wanita secantik apapun itunya pasti basin. Tapi itu baginda Rasul, subhanallah, hebat sekali. Sayyidina Ali pernah bersaksi ketika dalam peperangan mata saya itu hampir keluar kena tombak. Saya matur pada baginda Rasul, kemudian Rasulullah memperbaiki mata saya itu, kemudian diitui. Jadi matanya itu diitui, lemnya pakai itunya Rasulullah. Sejak saat itu sampai saya tua, mata kanan saya lebih cerah dibandingkan mata kiri saya. Niku itu. Tidak ada sedikit pun celah Rasulullah, karena kholqonnya Rasulullah paling sempurna. Napa malih yang paling tidak sempurna bagi kita? Keringat. Sinten ingkang seneng keringat? Keringat kita pasti nggak enak, tapi keringat Rasulullah, banyak perempuan-perempuan, banyak laki-laki yang ketika Rasulullah sare antri hanya ingin nadai keringat, dan keringat itu nanti diusap-usapkan kepada anak mereka. Apa saja fisik baginda Rasulullah sempurna. Niku kananya ahsanan nasi kholqon wa khuluqa. Kalau karakter Rasulullah, jangan berbicara kita tentang karakter Rasulullah. Al-Quran itulah akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun memuji akhlak Rasulullah dengan pujian yang sangat jelas, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hanya kanjeng Nabi yang dipuji seperti itu. Lah, salah satu akhlak ada 4 hal karakter Rasulullah, akhlak Rasulullah. Kalau ini ada dalam diri kita, maka sekalipun ilmu kita sedikit, sekalipun amal kita sedikit, maka 4 hal ini akan menjadikan kita terangkat derajatnya. Dawuhipun Syekh Junaid Al-Baghdadi, arba'un 4 hal tarfa'ul abdu ila a'lad darajat, ngangkat 4 itu terhadap derajatnya seorang hamba pada derajat yang paling tinggi. 1 adalah wa in qalla amaluhu wa ilmuhu, senajan sekalipun amalnya sedikit, ilmunya sedikit. Niki kalau dalam Al-Quran kan ada dawuh yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dapat ilmu, tapi sekalipun ilmu kita sedikit, amal kita sedikit, kalau akhlak ini ada dalam diri kita, pasti kita mulia. Kalau anak kita berakhlak seperti ini, pasti anak kita mulia. Yang pertama adalah al-hilmu. Al-hilmu niku aris niku sabar. Ya, kalau kita melihat tidak ada orang yang sesabar Rasulullah. Berapa banyak cerita-cerita yang menunjukkan kesabaran baginda Rasul. Yang pernah kula sampaikan kepada panjenengan, begitu Rasulullah wafat,
Sayyidina Abu Bakar datang kepada Sayyidatina Aisyah, beliau bertanya, "Nak, ada ndak perbuatan suamimu yang belum saya lakukan?" "Wonten, Mbah." "Nopo niku, Nak?" "Setiap pagi suami saya selalu bawa bubur ke pasar." Ternyata yang disuapi oleh Rasulullah, singkat cerita, adalah seorang pengemis buta yang selalu mencaci Rasulullah. Pernah juga Rasulullah melihat seorang nenek-nenek berada di pinggir jalan. Nenek-nenek itu bawa barang bawaan banyak, dia mencari orang yang mau mengangkutkan barang itu. Rasulullah akhirnya berputar lewat arah itu karena ingin bantu nenek-nenek itu. Wah, begitu yang bantu itu kuanteng, seneng nenek-nenek itu. Berarti perempuan itu walaupun sudah tua melihat orang ganteng itu tetap seneng juga. Saking senengnya, apalagi Rasulullah bilang tidak mau diongkosi. Nenek-nenek itu saking berterima kasihnya kepada pemuda itu, dia bilang, "Nak, kamu ini nak ganteng luar dalam, wajahmu ganteng, akhlakmu ganteng. Oleh karena kamu telah menolong saya dan kamu tidak mau saya bayari, maka saya hanya bisa memberi upah nasihat kepadamu." "Nopo Bu nasihati jenengan?" "Nak, kamu jangan dekat-dekat dengan Muhammad, sebab Muhammad itu penyihir. Kalau kamu dekat dengan Muhammad, maka kamu pasti ngikuti agama Muhammad dan meninggalkan agama nenek moyang kamu. Kamu nanti pisah dari istri-istri dan anak-anakmu, nak, gara-gara ngikut Muhammad. Ojo nyedek-nyedek Muhammad ya." Kira-kira kalau sampean digitukan gimana? Wah, pasti diturunkan bawaannya minimal. Bawa sendiri, Mbah? Boten. Rasulullah tanya, "Tasik tebih, Mbah?" Saya ato nak nggih." Napa malih nasihati itu terus yang dibolak balik nasihati. Sampai begitu depan rumahnya diturunkan oleh Kanjeng Nabi, "Awas lo nak, pegang ya nasihatku." "Nggih, Mbah. Tapi jenengan boten pengin semerap." "Sinten kula, Mbah?" "Iya, sampean sapa sing nak belum kenalan kita?" "Saya ini adalah Muhammad." Subhanallah, betapa hebatnya Kanjeng Nabi. Kita yang mengaku umatnya Kanjeng Nabi, sedikit saja tersinggung, muringnya sampai 24 jam. Niku al-hilmu. Jadi kalau anak kita sudah memiliki karakter al-hilmu, sabar, dia pasti akan menjadi orang yang mulia, sekalipun ilmunya sedikit, sekalipun amalnya sedikit. Lebih-lebih kalau amal dan ilmunya banyak. Yang kedua adalah at-tawadhu. Wat-tawadhu, tawadhu niku andap asor. Ini juga akhlak Rasulullah. Makanya ketika para nabi niku ditanya, "Man anta?" "Ana kalimullah." "Wa man anta?" "Ana ruhullah." Ketika Kanjeng Nabi ditanya, "Man anta ya Muhammad?" "Ana abdullah." Niki hebatnya Kanjeng Nabi, sehingga beliau membuat pedoman, "Man tawadha'a rafa'ahullah wa man takabbara wadha'ahullah." Siapa orang yang tawadu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa yang takabbur, maka dia akan direndahkan oleh Allah. Mari ajari anak-anak kita menjadi pribadi yang tawadu. Tidak ada salah, tidak ada ruginya pribadi yang tawadu. Yang ketiga adalah as-sakha. As-sakha, dermawan. Niki juga akhlak baginda Rasul. Kita tidak perlu membahas tentang dermawannya Kanjeng Nabi. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan pelit, jangan kikir. Sakha inilah yang akan menjadikan kita mulia dan menjadikan anak-anak kita mulia. Dan yang terakhir adalah husnul khuluq. Husnul khuluq, budi pekerti yang bagus. Jadi 4 hal ini, katanya Syekh Junaid Al-Baghdadi, akan mengangkat derajat seseorang sekalipun amal orang itu sedikit, sekalipun ilmu orang itu sedikit. Mudah-mudahan
dengan barokah bul kita dianugerahi oleh Allah sifat al-hilmu, sifat at-tawadu, sifat sakha dan husnul khuluq.